Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dimanapun berada, pada episode ini kita akan melihat di minggu-minggu terakhir bulan Ramadan ini. Kita kerap kali berusaha dan mencari sesungguhnya malam qadar itu kapan diturunkan oleh Allah. Apakah semua orang bisa mendapatkan malam qadar? Lalu tanggal berapa malam qadar itu? Pertanyaan ini hampir ada di semua orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dalam waktu yang pendek ini kita melihat firman Allah dalam surat Al-Qadar yang kita baca di awal tadi. Dalam ayat ini disebut oleh Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam qadar. Satu pertanyaan yang perlu kita pahami adalah, Al-Quran yang mana yang diturunkan di malam qadar? Kalau kita melihat di dalam ulumul Quran, membaca dalam ulumul Quran, Al-Quran yang diturunkan malam qadar itu adalah yang paling banyak dipegangi oleh para ulama tafsir adalah ketika Al-Quran turun sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia. Itu diturunkan pada malam qadar, dari langit dunia diturunkan ke bumi oleh Nabi, diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi malam qadar yang ditandai dengan turunnya Al-Quran itu hanya terjadi satu kali. Itu ketika Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz 30 juz ke langit bumi, dari langit bumi berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang diturunkan kepada Nabi. Dan malam qadar yang seperti ini hanya terjadi satu kali dan tidak pernah berulang. Nah, lalu kalau kita melihat Lailatul Qadri, Al-Qadar itu adalah dia berasal dari kata qadara atau takdir ya, yang oleh para ulama di dalam ulumul Quran disebutkan adalah ketika Allah menetapkan takdir hambanya 1 tahun ke depan. Nah, ketika malam qadar yang diturunkan itu adalah malam qadar yang turunnya malaikat dan ruh. Dan malam itu berulang setiap tahun. Nah, inilah yang kita tunggu. Jadi malam qadar yang turunnya Al-Quran itu hanya satu kali, tetapi malam qadar yang turunnya malaikat ke bumi itu terjadi dan berulang setiap tahun. Nah, inilah yang kita upayakan mencarinya. Nah, lalu kapan malam qadar itu? Sesungguhnya Nabi sebenarnya dilupakan kapan malam qadar itu. Karena memang tidak ditetapkan tanggalnya. Sebab kalau ditetapkan tanggalnya malam qadar itu terjadi tanggal sekian, maka dikhawatirkan umat akan berbondong-bondong beribadah hanya di malam itu. Maka di dalam hadis oleh Aisyah disebutkan, carilah malam qadar itu di malam yang ganjil. Malam-malam mengganjil, mulai dari minggu ke-3, mulai 21, 23, 25, 27. Tetapi dalam satu hadis, jika kamu tidak menemukan malam qadar dan tidak merasa menemukan malam qadar itu di malam-malam ganjil, taharu fi lailatul qadri fi sab'in wa isrin. Kalau kamu tidak bisa lelah di malam 21, 23, 25, jangan sampai lupa di malam yang ke-27. Taharu fi lailatul qadri fi sab'in wa isrin. Jangan sampai lupa di malam yang ke-27. Nah, kenapa di malam yang ke-27? Kalau kita melihat sebahagian ulama tafsir menyebutkan, kenapa 27? Karena kata-kata Lailatul Qadri itu, dia terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf. Dan Lailatul Qadri itu disebut sebanyak 3 kali dalam ayat ini.
Maka oleh sebagian ulama disebutkan 9 kali 3, 27, berarti malam Qadar itu lebih berat setiap tahun itu turunnya di malam ke-27. Ini adalah sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh para ulama. Tetapi itu bukan berarti itu adalah sebuah kemestian. Cuman secara garis besar Nabi menyebut, carilah malam Qadar itu di malam-malam yang ganjil, fataharu fi sab'in wa akhirin. Tetapi jangan kamu lalai dan lupa di malam yang ke-27. Kaum muslimin jamaah semua yang hadir menjelang berbuka puasa Ramadan, di dalam ayat ini disebut oleh Allah, Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita mencoba menghitung 1000 bulan itu berkisar dari 83 tahun sekian bulan itu, kalau 1000 bulan. Jadi kalau kita membandingkan umat-umat Nabi sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya sampai kepada umat Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Adam, panjang umur dan usia para nabi umat pada waktu itu sampai ke usia 4 dan 500 tahun. Dan dia terus landai sampai ke umat Nabi Muhammad. Bahkan dari umat Nabi Muhammad disebutkan umat Nabi Muhammad itu umurnya berkisar dari 63 sampai 70 tahun itu. Hanya 63 sampai 70 tahun. Lebih dari 70 itu sudah menjadi bonus gitu. Jadi kalau kita secara matematik membandingkan berdasarkan usia umat nabi-nabi sebelum ini, beruntunglah umat nabi yang usianya panjang, kesempatan beramalnya lebih banyak. Bila banding dengan umat Nabi Muhammad yang berkisar dari 63 sampai 70. Kesempatan beramalnya sangat sedikit. Kenapa sedikit? Boleh kita lihat. Ketika seseorang berumur baligh 17 tahun, kemampuan dia untuk melaksanakan sholat itu 5 waktu itu bisa jadi dalam satu hari dia 3 kali. Yang 5 kali seminggu itu rutin, ketika dia umur 17, itu boleh kita hitung. Nah, itu dari segi usia. Ketika seseorang tidur di malam hari, kalau kita bagi hari itu 3 ya, hari bekerja siang, pagi sampai sore, sore sampai malam, kemudian malam tidur dari jam 9 sampai jam subuh itu ada 8 jam. Jadi kalau kita membagi 24 itu dibagi 3 ada 8 jam kita tidur. 8 jam kalau dikali 60 tahun sekian tahun, 20 tahun lebih kita tidur itu. Karena sepertiga malam, sepertiga hari kita tidur. Bila ada usia seseorang itu 60 tahun, 20 tahun pekerjaannya tidur saja. Coba bayangkan di usia 20 tahun hanya untuk tidur. Sisa 40 tahun. Yang 40 tahun itu dia memulai sholat usia 17. Dari usia kecil sampai 17, sholatnya mungkin belum teratur. Tinggal 20 tahun. Dan 20 tahun itu yang sholatnya betul-betul baik dan khusyuk mungkin hanya tinggal di 10 atau 5 tahun. Maka sangat merugilah orang yang mengabaikan sholat ketika usianya 60 tahun. Nah, lalu ayat ini menawarkan usia tidak menjadi masalah rentang 63 sampai 70. Tetapi bila seseorang menemukan malam Qadar, nilai dia beribadah pada waktu itu adalah khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan, dan itu adalah lebih baik dari 83 tahun ketika dia beribadah di satu malam Qadar. Maka oleh sebab itu, sangat beruntunglah orang yang justru di minggu-minggu yang terakhir dia melaksanakan iktikaf, berusaha meningkatkan frekuensi ibadahnya dengan harapan menemukan malam Qadar. Nah, sekarang pertanyaan yang harus dijawab adalah, kapan seseorang itu dianggap menemukan malam Qadar? Apakah dia harus bangun subuh? Bangun dini hari? Nah, oleh para ulama disebut, bila seseorang telah melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian dia tidur dan tertidur sampai bangun. Lalu tahu-tahu pada malam itu malam Qadar. Dan dia sudah termasuk menemukan malam Qadar selama dia telah melaksanakan sholat isya berjamaah pada waktu itu. Minimal seperti itu. Maka beruntunglah orang yang menghidupkan 10 malam yang terakhir dengan amalan-amalan yang berlipat sehingga dia menemukan malam Qadar itu. Nah, inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Nah, maka oleh sebab itu kaum muslimin dimanapun berada, mari kita mengikhtiarkan dan bertekad untuk menemukan malam qadar ini. Setidaknya pertama, di malam-malam ganjil 10 yang terakhir, mulai dari 21, 23, 25, 27, dan ke-9. Lalu ikhtiar yang kedua, taharu fi lailatul qadri fi sab'in wa isrin. Jangan kamu sampai lengah dan tinggal di malam yang ke-27. Nah, kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan malam qadar yang kita inginkan itu, dan salah satu tandanya yang disebut oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ialah pada waktu itu malam yang terang dan cerah, tidak panas dan tidak dingin, dan matahari pada pagi harinya berwarna merah dengan terang. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan malam qadar itu, sehingga kita bisa mendapatkan amal ibadah yang berlipat ganda dengan nilai hitungan harinya 83 tahun. Semoga kita mempertemukan itu, menemukan malam qadar termasuk orang-orang yang beribadah dan beriktikaf di malam-malam yang terakhir, sehingga puasa kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah kita berserah diri dan berdoa, pertemukan kami dengan malam qadar. Barangkali itu saja. Selamat berbuka puasa Ramadan. Semoga puasa yang kita lakukan hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.